Shalom saudara sekalian. Ya, saudara, lagu ini sungguh indah ya waktu kita nyanyikan. Pertolongan Tuhan itu ajaib bagi hidup kita. Saudara merasakan itu, lagu ini, ya yang punya pengalaman yang merasakan ini pasti bisa nyanyi dengan hati yang begitu indah dan sungguh-sungguh. Saudara yang merasakan Tuhan, pertolongan Tuhan ajaib, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, karena memang hanya dari Tuhan pertolongan kita. Tema kita hari ini ya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara sekalian, saya akan ajak kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Saya akan baca ayat 1 dan 2. Saudara-saudari baca ayat 3, ayat 4, ayat 5, lalu ayat 6, 7, 8. 6, 7 saya baca, maka ayat 8 nanti kita baca bersama-sama. Ya. Saya mulai dengan ayat 1 dan 2. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Bersama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sudah, ini sangat kuat sekali ya statement seperti ini. Saudara sekalian, waktu kita beribadah dari awal tadi ya, saudara, ada bagian yang kita sebut sebagai votum di awal ibadah. Di dalam gereja Protestan ini ada votum. Mungkin di gereja lain ya yang tidak punya liturgi yang cukup sistematis, mungkin tidak ada bagian ini. Tapi di kita, di gereja Protestan ini ada yang disebut votum ya di bagian awal ibadah. Dan ini ada kontribusi dari reformasi, ya tokoh-tokoh reformasi, ya salah satunya John Calvin. Dia memberikan kontribusi votum ini dibacakan oleh pendeta di awal ibadah. Nah, ayat 8 tadi yang kita baca bersama-sama, itu adalah votum yang mungkin boleh dikatakan sangat paten, sangat umum dibacakan di gereja-gereja Protestan. Ya, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu selalu dibacakan hampir setiap minggu di dalam ibadah waktu memulai ibadah, saudara. Ya, dan jemaat itu umumnya itu juga menyambut dengan berkata amin, amin, amin. Saudara, saudara, ini votum ini berasal dari bahasa Latin ya, yang memiliki arti itu pernyataan, sebuah deklarasi, sebuah statement, pernyataan bahwa Sang Pencipta, Tuhan kita itu yang mendasari ibadah ini bisa berlangsung. Ya. Jadi votum itu bukan doa pembuka, doa pengakuan dosa seperti yang Musa Felix tadi naikkan, bukan. Ya, doa itu sebuah permohonan. Tapi kalau votum itu sebuah pernyataan, bukan permohonan. Pernyataan, deklarasi bahwa pertolongan itu betul-betul ada di dalam Tuhan. Ya. Saudara, coba kita pikirkan ya, mengapa gereja perlu memakai ayat ini di dalam ibadahnya? Apa latar belakangnya, saudara? Ya, bagaimana kalau ayat ini tidak dipakai? Apakah ada pengaruhnya bagi ibadah kita dan bagi hidup kita, saudara? Ya, hari ini juga ada istilah lain selain votum yang dipakai itu adalah panggilan beribadah. Ya. Nah, apa kepentingan ayat ini ya yang menjadi votum itu di dalam ibadah kita dan termasuk di dalam hidup kita? Kepentingannya di mana, saudara? Sehingga Calvin itu tuh melihat ini sangat perlu ada di dalam awal ibadah kita, saudara. Nah, ini yang kita coba renungkan, saudara. Makanya teks yang tadi Mazmur 124 ini ayat 1 sampai 8 ini sebetulnya adalah tentang himne. Himne itu sebuah pujian, puji-pujian, kayak sebuah lagu pujian gitu ya. Mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Dimulai dengan kata di ayat 1 dan 2 itu, jikalau bukan Tuhan
Diulangi lagi, jikalau bukan Tuhan, saudara. Ini sebuah ungkapan. Kalau bukan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Seperti gitu. Ungkapan orang yang memang mengalami sebuah kelepasan dari ancaman hidup yang membahayakan, saudara. Seperti misalnya waktu kita jalan ya, tiba-tiba kita lengah gitu ya, ada lubang di situ, teman kita itu lihat kita hampir injak lubang, terus dia tarik kita, maka yang ditarik itu akan bilang, syukur ya, jikalau bukan kamu yang tarik saya, mungkin saya jatuh di lubang itu. Mungkin saya sudah tersandung jatuh gitu. Jadi ini ungkapan orang yang sudah terbebas dari bahaya, dari ancaman, dari permasalahan. Jikalau bukan Tuhan di pihak kita. Jadi ini sebuah pengakuan, sebuah pujian kepada Allah, sebuah pernyataan, saudara. Ya, di sini Daud 2 kali menegaskan, jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan, saudara. Artinya memang Daud itu serius bahwa di dalam hidupnya dia itu mengalami bahaya, bahaya yang mengancam hidupnya, mengancam bangsanya, dan dia tahu bahwa hanya oleh Tuhan yang bisa memberikan kelepasan. Sudah Daud ini orang yang berkenan kepada Tuhan, ya. Orang yang hidupnya coba mentaati firman Tuhan, orang yang coba berusaha setia dan beriman kepada Tuhan. Tapi kita lihat hidupnya juga banyak masalah. Tidak berarti hidupnya akan lancar, sudah. Ya, akan mulus-mulus gitu ya. Dan memang kita lihat Tuhan tidak pernah menjanjikan anak-anak Tuhan itu mempunyai hidup yang serba lancar, tanpa masalah, tanpa sakit penyakit, saudara. Gak ada janji seperti itu di dalam firman Tuhan. Tapi Tuhan menjanjikan hal yang lain, saudara. Ada penyertaan yang sempurna di dalam kita mengikut Tuhan. Meskipun banyak masalah. Banyak musuh, banyak tantangan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Itu yang dijanjikan Tuhan. Bukan absen dari masalah, bukan tanpa masalah, saudara. Maka jangan mau tertipu oleh ajaran, oleh khotbah yang memang mengatakan kita semua ikut Tuhan itu pasti lancar, pasti sukses, pasti tanpa penyakit, saudara. Daud seorang anak Tuhan mengalami begitu banyak kesulitan dan musuhnya ada di mana-mana. Dan menurut tafsiran saudara, musuh di dalam ayat pasal Mazmur 124 ini itu tidak lain adalah bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu sebuah bangsa yang besar, saudara. Musuh besar bagi Israel, bagi Daud dan kerajaannya, saudara. Ya, bangsa Filistin ini bangsa yang suka berperang. Mereka berpengalaman, bahkan mereka jauh lebih unggul daripada bangsa Israel. Makanya kalau kita perhatikan ayat 3 dan ayat 5 yang saudara-saudara bacakan, itu musuh itu digambarkan itu seperti mangsa yang bisa menelan umatnya hidup-hidup, saudara. Di ayat 3, saudara. Di ayat 4 juga dikatakan itu mereka seperti air sungai yang sangat deras itu menghanyutkan, saudara. Mungkin seperti gambaran tsunami, saudara ya. Kalau deras begitu itu pohon aja bisa ditumbangkan ya. Bangunan tinggi pun bisa dibawa hanyut, saudara. Ya seperti air yang meluap-luap ya, melingkupi orang-orang percaya di ayat 5. Dan mereka dikatakan seperti pemangsa dengan gigi yang ganas, siap mencabik-cabik mangsanya, saudara. Ya, gambaran seperti binatang buas dengan gigi yang ganas, saudara. Dan mereka licik dengan jebakan-jebakan untuk seperti menangkap burung, saudara. Saudara, ini gambaran kekuatan musuh yang sangat dahsyat, saudara. Sedangkan waktu Daud menggambarkan musuhnya begitu dahsyat, dia itu begitu kecil rasanya. Dia tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari cengkraman musuh yang sangat besar ini, bangsa Filistin ini. Siapa yang bisa membebaskan mereka? Hanya Tuhan yang maha besar, lebih besar dari musuhnya dia. Saudara, di dalam SF yang lalu, minggu lalu, kita sudah membahas kitab Daniel ya. Musa Felix menyampaikan pasal 1, saudara. Ada 4 orang anak muda, anak Tuhan yang masih muda, sudah dibuang ke negeri asing. Ya, ini bukan sesuatu yang gampang, saudara. Dipisahkan dari keluarga, ya. Mereka harus juga hidup dengan budaya lain, makan makanan dari bangsa lain. Dan namanya, saudara, diganti menjadi nama asing. Mereka tadinya namanya ini adalah keturunan Yahudi, umat Tuhan, namanya itu biasa punya hubungan dengan Tuhan, tapi mereka diganti dengan status yang baru, nama lain, nama asing, nama dari dewa-dewa. Ini bukan hal yang mudah, sudah. Artinya pemimpin, musuh mereka yang menawan, mereka yang membuang mereka itu
berharap nih anak muda ini bisa tidak beriman lagi kepada Yahweh, tapi bisa beriman kepada dewa-dewa, bisa menyembah kepada dewa-dewa. Saudara. Dan memang akhirnya mereka itu disuruh menyembah patung buatan raja, ya patung raja itu tuh yang dianggap sebagai dewa dan harus disembah. Sudah sebagai anak Tuhan itu ada kesulitan seperti ini yang menggoncangkan iman, yang menggoyahkan iman, yang membuat kita itu akhirnya tergoda untuk supaya tidak menyembah kepada Tuhan tapi menyembah kepada yang lain. Tapi kita lihat iman mereka setia. Meskipun ditantang begitu sulit, pertolongan Tuhan begitu nyata buat mereka. Mereka dilepaskan dari ancaman maut, kematian, karena mereka tetap beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saudara, ini orang-orang yang mengikut Tuhan. Ada kesulitan, ada musuh, ada pergumulan, tapi Tuhan juga menyertai dan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Saudara, demikian juga kita hari ini. Yang tekun beribadah hari ini, ya, saudara mungkin juga sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, persoalan hidup yang tidak saudara bisa tanggung. Ada serangan-serangan yang dari iblis yang mengintimidasi iman kita supaya goyah, supaya ragu kepada Tuhan, supaya tidak setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, orang datang bisa dengan macam-macam pergumulan. Di sini mungkin ada, kalau bisa ada 100 orang, mungkin dengan 100 pergumulan di dalam hati, kita datang di hadapan Tuhan hari ini. Saudara, 2 minggu lalu, saya harus beribadah dengan kondisi berduka. 2 minggu lalu, saudara. Bukan hanya beribadah, saudara, tapi harus berkhotbah. Karena saya mendengar berita kematian itu di hari Sabtu malam. Saudara. Sabtu malam tidak mungkin lagi untuk mencari pengganti untuk Minggu pagi. Ya. Dan kita tetap harus berkhotbah dengan kondisi yang berduka. Saudara. Secara psikologis itu amburadul, ya, bercampur aduk ya, di dalam hati. Pikiran tuh gak bisa konsentrasi. Sebelumnya juga sulit untuk tidur hari sebelumnya. Orang-orang bisa datang dengan kondisi seperti ini. Barangkali saudara juga sedang ada yang juga mengalami hal ini seperti ini hari ini. Datang dengan satu hati yang hancur di hadapan Tuhan. Musa Felix sendiri pernah memberikan kesaksiannya juga. Saudara. Pernah berkhotbah di dalam kondisi yang berduka. Sangat-sangat tidak mudah. Orang yang bukan hanya melayani. Ya, yang melayani juga punya persoalan harus berduduk di sini, duduk di sana untuk melayani atau berdiri sebagai worship leader untuk melayani. Dengan pergumulan ada di dalam hati, saudara. Gak ada orang tanpa pergumulan, saudara. Tapi semua kita datang dengan kondisi seperti itu, bukan? Ya, bahkan ada yang sedang memikirkan bagaimana beribadah dengan membawa penderitaan yang gak habis-habis, saudara. Mungkin dia menderita sakit penyakit, tapi dia harus datang beribadah. Mungkin dia juga mengalami masalah dengan anaknya, menghabiskan waktu pikirannya, tapi dia harus datang beribadah kepada Tuhan. Pikirannya dipenuhi dengan banyak persoalan. Belum lagi ditambah dengan BBM naik, persoalan usaha lagi, ditambah lagi, saudara. Semua barang juga sebentar naik. Ya, orang yang ekonomi sudah minim, harus dipukul lagi dengan harga-harga barang naik. Itu jadi pergumulan yang juga nggak mudah, saudara. Orang bisa datang dengan hati yang hancur seperti ini. Datang dengan hati yang hancur. Apakah boleh, saudara? Kadang-kadang di dalam ibadah tentu, worship leader bilang, ada sukacita saudara waktu datang ibadah Tuhan. Makanya saya tanya, orang yang hatinya hancur, mungkin gak datang dengan hati yang sukacita, saudara? Sulit, saudara. Tapi kan tidak berhenti sampai di situ. Kita akan melihat ada pertolongan Tuhan di dalam ibadah itu. Maka pemazmur itu mengingatkan kita Daud, ya, Daud Mazmur 51 ayat 18-19 saya bacakan, saudara. Daud mengatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah yang sesungguhnya ini ya, ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina. Ya Allah. Saudara, apa artinya? Artinya Tuhan tuh menerima semua kondisi kita apa adanya, saudara. Yang datang hari ini dalam ibadah, hatinya hancur, hatinya patah, hatinya remuk, Tuhan tidak pernah pandang hina. Saudara boleh datang ke hadapan Tuhan.
Setiap kita boleh datang ke hadapan Tuhan dalam kondisi apapun. Saudara datang karena saudara dalam kondisi bersuka cita, ada hal besar yang sudah terima, silakan datang saudara. Tapi orang yang hancur hatinya juga silakan datang, bahkan harus datang untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, bukan? Di dalam ibadah ini saudara. Tuhan tidak mengabaikan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan sangat memperhatikan kondisi kita satu persatu. Kita tidak bisa jadi seperti orang munafik di hadapan Tuhan. Kita punya masalah seolah-olah kita tidak punya masalah datang ke hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Apa yang terjadi dengan hidup kita, apa yang kita alami. Saudara. Dan kalau kita mau datang ke hadapan Tuhan beribadah, Tuhan tidak pandang hina. Sudah ingat baik-baik. Tuhan tidak pandang hina. Bahkan bulu yang terkulai, yang mau patah itu, tidak Tuhan patahkan. Tuhan akan dirikan kembali. Sebab itu dalam ibadah ini, kita memperhatikan ada pertolongan Tuhan bagi kita semuanya. Cuman banyak orang di dalam kondisi hati yang hancur tadi, tidak semua orang mau datang kepada Tuhan, bukan? Ada orang merasa dirinya, saya nggak siap ibadah, lebih baik saya absen hari ini, saya tidak mau ibadah. Tunggu hati saya lebih siap, lebih tenang, lebih nggak ada masalah. Ya, minggu lalu juga khotbah tentang ini kan, hatiku siap begitu untuk beribadah. Ya. Kita merasa kita tidak siap, lalu kita tidak mau ibadah, saudara. Saya rasa ini sikap yang salah. Kalau kita ada masalah, kita tidak mencari pertolongan Tuhan, kita tidak menghadap Tuhan. Saudara. Justru bukannya di dalam ibadah ini kita diingatkan, kita dikuatkan, kita dihiburkan, kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Saudara. Dan kita diingatkan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Ini janji Tuhan buat kita. Saudara sekalian, Daud itu selalu merasakan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Maka ketika dia menghadapi musuh besar seperti Filistin ini, di dalam 2 Samuel itu dia katakan begini, saudara. Boleh diklik. Berkatalah Daud, ya, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Tadi kalau digambarkan musuhnya juga seperti air, tapi ini air yang lebih besar. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Ya, sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Parasin. Orang Filistin meninggalkan berhalanya di sana. Mereka juga mengandalkan dewa waktu berperang, saudara. Tapi dewanya tidak bisa buat apa-apa. Akhirnya mereka lari, dewanya berhalanya ditinggal di situ. Tetapi Tuhan itu bukan dewa berhala seperti yang mereka mengerti. Ini Tuhan pencipta langit dan bumi, saudara. Yang memberikan pertolongan, yang menerobos musuh sehingga mereka semua tergilas. Saudara, seorang penafsir mengatakan, ya Matthew Henry mengatakan, Tuhan terkadang membuat musuh umatnya terlihat lebih unggul dari kemampuan umatnya. Saudara. Dia digambarkan musuhnya yang kekuatannya luar biasa, dahsyat. Tuhan kadang membuat seperti itu, kelihatan musuhnya begitu unggul, begitu kuat dari umatnya. Tujuannya apa? Supaya kuasa Tuhan dinyatakan lebih besar lagi. Dan kita bisa lihat itu. Saudara. Waktu kita lihat musuh besar, kalau ada musuh besar dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar lagi, nah ini kekuatan yang luar biasa, di atas luar biasa. Saudara. Kita melihat bahwa Tuhan akhirnya membebaskan umatnya, saudara.
mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolongnya. Bukan kehebatan dia, bukan pengalaman dia, tetapi Tuhan yang memberi kemenangan besar buat dia. Ini sebuah pernyataan, saudara. Saudara, kalau kita menghadapi masalah, memang kita diajar biasa punya skill, punya kemampuan untuk berjuang. Ya, kita perlu punya itu memang. Ya, belajar menyelesaikan masalah, pengalaman mengatasi masalah, iya. Ketekunan berjuang, iya, kita perlu ada, saudara. Tetapi ingat, saudara, semua itu tidak berarti kecuali itu sebagai alat di tangan Tuhan. Ya. Jadi bukan mengandalkan itu semua. Kalau semua itu tidak diberkati Tuhan, maka tetap saja itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Justru karena di dalam semua potensi yang Tuhan yang berikan ini, itu bisa jadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan dan kemenangan bagi kita semua. Jadi sudah kita hanya Tuhan kita yang bisa mematahkan musuh-musuh ini, jerat dari musuh-musuh ini, yang bisa membuat kita lolos dari ancaman, dari bahaya hidup, dari pergumulan kita. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menjadi penolong, penghibur, dan juga kekuatan di dalam semua kehidupan kita yang kita alami banyak masalah itu. Ketakutan kita yang meliputi kita, kekhawatiran yang membelenggu kita, hanya Tuhan yang bisa menjadi pertolongan bagi kita. Saudara sekalian, di dalam Rabu kemarin juga, saudara, ada sharing ya dari Laosetia ya, yang menjadi pengajar paduan suara, saudara. Dia mengajar paduan suara ya, dan hari ini mereka akan tampil. Dari sharingnya, saudara, dia merasa hari ini tuh sebetulnya nggak bisa tampil. Begitu pesimisnya dia. Pesimis itu dia menyerah, menganggap kita mungkin nggak bisa tampil karena nggak siap di dalam latihan kita. Ya, jadi dari beberapa kali latihan, biasanya kan kayak begini, tampil minggu kedua, ya nanti latihan untuk minggu kedua lagi, kira-kira berarti kan ada 4 kali paling tidak, ada libur sekali, berarti tinggal 3 kali di dalam latihan. Dari 3 kali latihan, saudara, membernya ini personilnya memang nggak banyak, saudara. Ini butuh tambahan personil, dan mereka nggak lengkap. Latihan pertama nggak lengkap, latihan kedua juga berhalangan, saudara. Karena kesibukan pelayanan, karena belum banyak orang memberi diri untuk pelayanan, jadi orangnya merangkap banyak pelayanan. Akhirnya karena 2 kali latihan itu tidak siap, saudara. Akhirnya mereka merasa ini nggak bisa tampil hari ini, nggak bisa tampil apa-apa ya, karena ini sebuah jadwal yang memang sudah disusun. Tapi kalau tidak bisa tidak bisa tampil, itu sebuah kesedihan. Ya, sedih. Saya paham, saudara, kalau kondisi seperti ini. Kita sudah latihan, sudah berusaha, tapi kok hari-hari kita terpaksa ya harus batal untuk melayani Tuhan. Ini sebuah kesedihan. Ya, dan saya rasa anggota paduan suara juga akan merasakan ini sebuah kesedihan karena tidak bisa tampil melayani Tuhan. Saudara, tetapi dari sharing itu dengan akhirnya ditutup dengan sebuah optimisme. Ya, karena ternyata pada latihan yang ketiga ini, berarti minggu lalu ya, berarti ya, minggu lalu tiba-tiba membernya itu komplit, ya, dan berarti ada orang yang memang 1 kali latihan di hari terakhir, saudara. Ya, ada 1 kali latihannya. Ini salah satunya musuh merit ya, karena sibuk katekisasi dan sebelumnya pelayanan di tempat di Polres itu. Jadi 2 kali off lah. Nah, 3 kali yang ketiga dia datang, saudara. Tapi Musawer kan punya kemampuan menguasai cepat, dan anggota yang lain tiba-tiba semua, saudara, di latihan yang ketiga ini bisa semua. Sudah kalau dengar lagunya ini tadi paginya ini sangat bagus, saudara. Ya. Jadi dari pesimis ini nggak bisa tampil, tiba-tiba bisa berubah menjadi optimis, bisa tampil. Siapa bisa mengubah kondisi hati tadi yang sudah mau menyerah, akhirnya bangkit lagi semangat? Tuhan, saudara, yang mengubahkan. Dan mereka yang tadinya belum komplit latihan tiba-tiba bisa datang komplit di hati itu juga karena pertolongan Tuhan. Dan waktu yang bisa latihan di hari terakhir itu bisa menguasai lagu dengan baik itu karena apa? Karena
memberi kesaksian bahwa semua ini karena pertolongan Tuhan di dalam pelayanan, di dalam melayani di ibadah seperti hari ini. Saudara, orang-orang yang memang datang dengan pergumulan, berdoa kepada Tuhan waktu dia hopeless, waktu dia pesimis, dia akan mendapatkan pengharapan. Orang datang ke ibadah dengan hati hancur, pulang akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jadi ketika kita melihat paduan suara tampil nanti setelah khotbah ini selesai, saudara, kita akan melihat bahwa ini semua mengkonfirmasi pertolongan Tuhan di dalam ibadah kita, mendeklarasikan pertolongan Tuhan yang nyata di dalam ibadah ini ada bagi kita semua. Saudara, ibadah kita bukan ibadah yang kosong. Ibadah kita yang hanya ritual, seremonial yang gak ada maknanya, gak ada dampaknya. Enggak, saudara. Setiap hari Minggu waktu kita ibadah, ada kuasa Tuhan, ada kuasa Allah yang kita rayakan, kuasa kebangkitan Kristus yang mengalahkan semua musuh kita. Setiap hari Minggu adalah kita merayakan kuasa kebangkitan Kristus. Semua musuhnya, semua musuh kita takut di bawah kaki Tuhan. Tuhan membebaskan baik musuh-musuh di zaman dahulu, termasuk juga musuh-musuh di zaman kita di sekarang ini. Dia membebaskan kita dari semua kuasa perangkap iblis yang berusaha untuk membinasakan kita. Maka kalau hari ini kita bisa eksis, saudara, bisa eksis, bisa ada, bisa datang beribadah, bukankah ini adalah pertolongan Tuhan bagi kita? Kalau saudara bisa ketemu dengan saudara seiman di sebelah kanan, di depan, di belakang tempat saudara duduk, bukankah kita melihat bahwa ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini? Hari ini kita bisa ada oleh karena pertolongan Tuhan bagi kita. Hari ini kita bisa beribadah, berdiri menghadap Tuhan, memuji Tuhan, menyanyikan pujian bagi Allah. Itu semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Orang yang bisa melayani hari ini sebagai pemusik, sebagai worship leader, sebagai semua pemain musik ini, termasuk pengkhotbah, termasuk yang datang beribadah, kalau bukan Tuhan yang tolong, mana mungkin bisa berjalan dengan baik. Maka saudara, di dalam ibadah kita mengalami kuasa Allah yang efektif, terus bekerja di dalam hidup kita, melalui kita, dan itu begitu nyata di hadapan Tuhan. Maka ketika foto dibacakan di awal ibadah, semua orang datang dengan kondisi apapun, diarahkan untuk ingat, pertolonganku ia dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan dari siapa-siapa, bukan dari orang lain, tapi hanya dari Tuhan. Waktu itu jemaat langsung menjawab, ya, amin, amin, amin. Apa artinya, saudara? Artinya, ya Tuhan, aku percaya bahwa di dalam langkah-langkah hidup saya ini merupakan bagian dari pertolongan Tuhan. Bahwa hidup saya ini adalah karena pertolongan Tuhan. Baik dalam kondisi menyenangkan atau kondisi yang menyakitkan juga, saya percaya Tuhan sanggup menjadikan yang tidak baik menjadi baik bagi saya. Sudah, itu yang kita alami di dalam ibadah kita. Kita boleh datang dalam kondisi yang tidak baik, tapi kita bisa pulang dengan kondisi yang Tuhan perbaiki. Yang hancur hatinya Tuhan bisa pulihkan, yang lemah imannya Tuhan bisa kuatkan, yang butuh penghiburan Tuhan beri penghiburan, yang imannya lemah Tuhan akan kuatkan, yang butuh untuk ditopang Tuhan akan menopangnya. Karena Tuhan betul-betul Allah pencipta langit dan bumi. Saudara, waktu saya lanjutkan sharing saya, setelah saya waktu 2 minggu lalu mengalami duka itu, saya harus berkorban. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sebelum saya maju. Tuhan, tolong saya untuk bisa melayani dengan baik. Saya tidak punya kekuatan, saya begitu lemah. Tuhan yang besar boleh memberkati ini. Maka saya hari itu, saudara, ya, kalau Pak Thomas bilang, saya nggak nyangka Musa bisa khotbah dengan begitu tenang. Saya bilang itu pertolongan Tuhan bagi saya. Setelah saya selesai ibadah, urusan saya, ya, urusan rumah duka, urusan memindahkan jenazah, Tuhan tolong berjalan dengan baik dari Bandung dibawa ke sini. Saya kira prosesnya akan berbelit-belit karena melalui telepon.
tetapi akhirnya bisa berjalan baik. Datang dengan nggak tahu bagaimana Tuhan tolong, tapi begitu selesai ibadah mendapat kabar semua sudah bisa ditangani dengan baik. Sudah, ini pertolongan Tuhan. Hari ini sudah, kalau mau dibilang saya masih punya banyak pikiran untuk hal-hal yang berkaitan dengan ini, belum selesai. Tetapi apa yang saya alami di dalam pertolongan Tuhan di masa lalu, saya ingin Tuhan akan menolong juga di hari-hari depan kita. Maka saudara, jangan pernah meninggalkan ibadah. Kalau meskipun kita tidak siap, meskipun kita hatinya hancur, begitu banyak pergumulan, salah kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan berkata, yang hancur hatinya datang. Tuhan tidak pandang hina, tapi Tuhan juga akan memberikan pertolongan di situ. Mari setia beribadah kepada Tuhan, karena kita akan merasakan Tuhan menolong kita, menguatkan kita di dalam ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam pergumulan, dalam kesetiaan untuk beribadah, terus setia kepada Tuhan, mencari Dia dan pertolongannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.